Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian. Pelajaran ke-12, Yusuf Pangeran Mesir. Kamis 16 Juni. Akulah Yusuf saudaramu. Bacalah Kejadian 45. Pelajaran cinta, iman, dan harapan apakah yang dapat ditemukan dalam cerita ini? Pada saat itulah ketika Yehuda berbicara tentang celaka yang akan menimpa Avi atau ayahku, Yusuf berseru dan kemudian memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ungkapan yang sering digunakan untuk merujuk pada pernyataan diri Tuhan ini menunjukkan bahwa Tuhan juga yang telah mengungkapkan dirinya di sini. Artinya, Tuhan telah menunjukkan bahwa pemeliharaannya tetap berkuasa meskipun manusia memiliki kelemahan. Saudara-saudara Yusuf tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar dan lihat. Jadi, Yusuf berkewajiban untuk mengulangi, "Akulah Yusuf saudaramu," dan hanya untuk kedua kalinya ketika mereka mendengar kata-kata yang jelas, "Yang kamu jual ke Mesir," sehingga mereka percaya. Yusuf kemudian menyatakan, "Allah menyuruh aku mendahului kamu." Referensi tentang Tuhan ini memiliki tujuan ganda. Itu tidak hanya berguna untuk meyakinkan saudara-saudaranya bahwa Yusuf tidak memiliki perasaan buruk tentang mereka. Itu juga merupakan pengakuan iman yang mendalam dan ekspresi harapan, karena apa yang mereka lakukan diperlukan untuk menjamin kelanjutan keturunanmu dan memelihara hidupmu. Yusuf kemudian mendesak saudara-saudaranya untuk pergi kepada ayahnya untuk mempersiapkan dia datang ke Mesir. Dia menyertakan panggilannya dengan kata-kata spesifik mengenai tempat di mana mereka akan tinggal, yaitu Goshen, terkenal dengan padang rumputnya yang kaya, yang paling baik di tanah Mesir. Dia juga mengurus transportasi, kereta disediakan, yang pada akhirnya akan meyakinkan Yakub bahwa anak-anaknya tidak berbohong kepadanya tentang apa yang baru saja mereka alami. Yakub mengambil demonstrasi yang terlihat ini sebagai bukti nyata bahwa Yusuf hidup, dan ini juga cukup baginya untuk semangat kembali. Sekarang semuanya baik, 12 anak Yakub masih hidup. Yakub sekarang disebut Israel, dan pemeliharaan Tuhan telah dimanifestasikan dengan cara yang kuat. Ya, Yusuf sangat murah hati kepada saudara-saudaranya. Dia mampu melakukannya. Namun, bagaimanakah kita belajar untuk murah hati kepada mereka yang kejahatannya terhadap kita tidak berubah sebaik yang terjadi pada Yusuf? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. 22 tahun telah berlalu sejak Yusuf yang berusia 17 tahun pertama kali menceritakan mimpinya kepada saudara laki-laki dan ayahnya, hingga saat Yusuf yang berusia 39 tahun membuat dirinya dikenal oleh saudara-saudaranya. Kata kerja "membuat dirinya dikenal" mengandung kiasan terselubung yang berhubungan dengan Tuhan. Satu-satunya referensi lain terkait dengan bentuk ini dalam Perjanjian Lama mengacu pada pernyataan Allah tentang dirinya kepada Musa. Ini menunjukkan bahwa dengan membuat dirinya dikenal oleh saudara-saudaranya, Yusuf akan menjadi media yang melaluinya Allah menyatakan dirinya kepada mereka. Yusuf pasti telah memperhatikan kekecewaan mereka pada pengungkapannya bahwa dia adalah saudara mereka, karena dia mengulangi untuk kedua kalinya, "Akulah Yusuf." Saudara-saudaranya menjadi gelisah. Mereka pastinya memiliki perasaan takut dan cemas, dan perasaan bersalah ada di dalam diri mereka karena mereka telah menjual Yusuf. Kemudian Yusuf menambahkan bahwa Tuhanlah yang menyuruh dia. Allah mengutus dia ke hadapan saudara-saudaranya untuk tujuan tertentu, untuk memelihara kehidupan. Oleh karena kelaparan yang begitu luar biasa yang sementara terjadi, dari pengalaman hidup ini Yusuf mendapatkan pelajaran bahwa Allah mengizinkan saudara-saudaranya melakukan hal yang buruk terhadapnya, menjual dia ke Mesir untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Jadi, saudara-saudara mengira mereka telah menjual saudara mereka, padahal sebenarnya Tuhanlah yang menuntun akan peristiwa itu. Begitu berimannya Yusuf. Meskipun ia dikecewakan oleh saudara-saudaranya, ia tidak mendendam dan tenggelam dalam perasaan kecewa dan pada akhirnya menghasilkan dendam kepada mereka. Tetapi justru ia meninggikan Tuhan di dalam peristiwa ini.
Penekanan Yusuf pada statusnya di Mesir disengaja oleh karena ini menekankan posisinya yang sangat tinggi, sehingga mengingatkan saudara-saudaranya akan mimpi yang pernah Yusuf ceritakan kepada mereka, yang menyatakan dia sebagai penguasa di mana semua akan sujud termasuk ayahnya. Terkait dengan mimpi itu, Yusuf menggunakan penggenapan mimpi itu sebagai argumen tersirat akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya maupun dalam kehidupan saudara-saudara dan ayahnya. Begitu besarnya Tuhan di dalam kehidupan Yusuf beserta dengan saudara-saudaranya. Ia merubah kekacauan di dalam kehidupan menjadi kebaikan. Mari kita selalu setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, karena segala sesuatu apabila kita ada di dalam Tuhan akan indah pada waktu Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa segala sesuatu indah dalam waktu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat mengampuni satu dengan yang lain. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.